Kami siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Kami percaya Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu lewat kami Tuhan. Biar hati kami menjadi tempat kediaman-Mu Bapa. Hidup kami semakin memuliakan Engkau Yesus. Jadikan hati ini
Kami menyerahkan hati kami Tuhan, untuk menjadi tempat kediaman-Mu, untuk menjadi tempat di mana Engkau berkarya. Inilah kehidupan kami dimanapun kami berada. Di situ Allah berkarya. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, di situ Allah berkarya. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang akan berkata-kata atas kami. Engkau sendiri yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau sendiri yang akan mengurapi. Engkau sendiri yang akan menerjemahkannya. Dan bahkan Engkau sendiri yang akan menolong kami, agar supaya kami bukan saja menjadi pendengar firman dan selesai, tetapi menolong kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami serahkan semuanya ini. Kami serahkan jam pemberitaan ini. Kami serahkan ruangan ini. Kami serahkan hati kami sepenuh-penuhnya hanya ke dalam tangan dan kuat kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ada satu buku yang saya membaca. Di dalam buku itu ada satu artikel yang menulis adalah John Stott. Siapa itu John Stott? John Stott itu adalah teolog Inggris yang sangat-sangat terkenal. Dia teolog hebat, teolog dunia. Dia membuat satu pertanyaan yang jujur pada waktu saya membaca artikel ini. Saya tertarik. Dan saya pada akhirnya mulai membuat firman ini, ya. John Stott mengatakan demikian. Seandainya kita sedang berjalan pada malam hari, kita tahu kalau malam hari terang atau gelap? Oke, kita berjalan pada malam hari dan pada waktu kita sedang berjalan sekeliling kita begitu gelap. Dan waktu sekeliling kita begitu gelap, kita melihat di situ, ini bukan di hutan, ini di kota, sehingga ada rumah-rumah di sana. Nah, pada waktu kita lihat rumah-rumah, tapi rumah-rumah itu semuanya gelap. Pertanyaan kita adalah apa? Pada waktu malam hari kita berjalan di tengah kota, tetapi kota itu gelap. Yang kita tanyakan apa? Listriknya mana? Lampunya mana? Betul? Adakah di antara kita yang ngomong gini, kok gelap sih? Ini gimana sih kota? Kok gelap sih? Yang kita tanya spesifiknya adalah apa? Di mana lampunya? Di mana listriknya? Kok bisa malam-malam begini nggak dinyalain? Betul? Pertanyaan yang sama. Kita beli daging di pasar, daging segar. Waktu kita beli daging segar di pasar, kita diemin itu daging. Oke? Setelah sekian lama, itu daging rusak apa enggak? Rusak. Pertanyaannya adalah, kok daging itu rusak? Begitu? Atau yang kita tanya, di mana garamnya? Kalau ada garam, maka daging ini gak akan rusak. Bisa paham sampai sini ya? Jadi pertanyaan yang sama juga sekarang ditanyakan kepada kita. Kita ada di mana? Kita semua ada di Kota Malang. Oke? Setuju semua di Kota Malang. Waktu kita berjalan-jalan di Kota Malang, kita melihat ada begitu banyak kejahatan. Ada banyak hal yang gak benar terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan bertanya, kok orang Malang begitu? Kenapa penduduk itu di situ? Aku gak ngerti, kenapa tetanggaku bisa ya gak punya perasaan ya sampai membunuh orang tuanya. Kok bisa ya orang yang di ujung sana kok bisa kayak gitu tuh, kok bisa selingkuh? Kok bisa ya orang yang di sana tuh korupsi? Kok bisa ya pemerintah kita begini? Pertanyaannya bukan begitu. Pertanyaannya adalah, di mana gereja?
saya membaca ini, saya aminkan ini. Kalau kita mau jujur, betapa seringnya kita hanya menuduh, betapa seringnya kita cuma menghakimi pada waktu sesuatu terjadi di sekeliling kita. Mudah buat kita untuk mengatakan, kok begini, kok begitu, nggak beres tuh itunya, nggak bener tuh ininya, ini. Betapa mudahnya kita seperti itu. Tetapi tahukah kita siapa diri kita? Kita ditempatkan di tengah-tengah dunia ini, kita ini adalah aset surga. Pada waktu kita melihat hal-hal yang gak benar, orang hidup di dalam kegelapan, kita lihat orang hidup seperti itu. Kita yang adalah garam, kita yang adalah terang, adakah pertanyaan itu jatuh kepada kita pribadi? Sebelum kita tuding tangan kita dengan mengatakan, kok begitu sih, gak benar kamu begini, kamu itu keterlaluan, bobrok kamu. Sebelum kita nuding, bisa gak kita tuding diri kita? Sebelum saya ngomong begini, begono, bisa gak saya ngomong di sini nih, Esther, lu kemana aja selama ini? Kamu kemana aja selama ini? Banyak anak-anak muda di sini yang ada di kampus. Seandainya di kampus ada begitu banyak kejadian demi kejadian, contek di mana-mana, aborsi di mana-mana, seks bebas di mana-mana, narkoba di mana-mana. Sebelum kita cuma ngomong gini, ih amit-amit, aduh kok bisa ya orang itu begitu, aduh kok bisa itu kayak gitu, ya ampun itu gimana. Sebelum kita ngomong begitu, tanyakan di mana kita selama ini. Apakah kita sedang berperan kepada kebusukan dunia ini? Apakah kita sudah berperan sebagai garam dan terang di mana Tuhan menempatkan kita? Itu pertanyaannya. Kita tahu Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa itu adalah maut. Kita tahu orang-orang yang melakukan A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, kita tahu persis bahwa Alkitab bilang mereka semua akan menuju kepada kebinasaan. Kita tahu mereka akan menuju kepada jurang maut. Mereka berjalan tetapi di dalam kebutaan mereka, karena mereka tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Mereka ada di dalam ditutupi oleh ilah zaman ini, sehingga waktu mereka berjalan mereka nggak tahu sebetulnya mereka sedang masuk jurang. Kita yang tahu bahwa mereka sedang masuk jurang. Di mana kita? Sekali lagi pertanyaannya, kita yang tahu kebenaran, kita yang adalah terang, kita yang adalah garam, kita yang tahu firman. Adakah sesuatu berbicara di dalam hidup kita? Yesaya 59. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil. Dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Pada waktu bangsa Israel hidup di dalam kebobrokan, Tuhan tertegun. Dia lihat tidak ada seorang pun yang tampil. Dan tidak ada yang membela. Yesaya, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah
firman Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang seharusnya menyembah Tuhan, tetapi kita tahu bahwa mereka pada akhirnya tidak menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah kepada ilah-ilah. Seharusnya mereka bisa mengatakan Tuhan yang pertama, tetapi mereka tidak bisa. Pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir mau masuk ke tanah perjanjian, di situ Tuhan sudah buat satu rule, Tuhan sudah buat satu aturan main. You sampai di sono, you nggak boleh menyerahkan anakmu laki-laki atau perempuan untuk kawin campur dengan orang-orang sana. Itu ketetapannya. Tetapi apa yang terjadi? Di sana mereka melihat orang-orang laki perempuan, akhirnya mereka mulai campur, mereka mulai kawin campur. Mereka hidup, mereka sudah tidak lagi bisa dibedakan mana yang anak Tuhan, mana yang orang fasik. Gak bisa. Itu sebabnya Tuhan menjadi begitu geram. Dan di antara sebegitu banyaknya orang, Tuhan mencari satu orang, Tuhan cari satu orang yang berdiri sebagai pembela. Tuhan cari satu orang yang apa? Yang mau apa? Yang mau menjadi tembok, bangun dinding di situ supaya apa? Kegeraman Tuhan tidak berlangsung. Tapi nggak ada. Tuhan katakan nggak ada. Yang mempertahankan negeri nggak ada. Saya bertanya kepada anak-anak yang ada di kampus, bagaimana kondisi kampus kita? Kampus kalian baik? So far so good? Kira-kira Tuhan berkenan dengan kelakuan anak-anak muda saat ini? Tuhan sedang mencari. Bagaimana dengan di Malang? Tuhan sedang mencari orang yang berdiri untuk membela, orang yang berdiri untuk apa? Berdoa. Ini yang sedang dicari oleh Tuhan. Ketahuilah, pada waktu Tuhan katakan engkau adalah imamat yang rajani. Apa itu imamat yang rajani? Kita Petrus mengatakan demikian. Kita nih imam, apa sih kerjaannya imam tuh? Kita dulu tahu kan kerjaannya imam. Kalau ada umatnya yang berdosa, umatnya datang ngomong, Pak, saya berdosa nih Pak, nih kambingnya ini, ininya ini. Terus imamnya bawa tuh kambing, bawa tuh sapi, bawa tuh domba, bawa tuh apa, datang di bawah kaki Tuhan, ngomong, Tuhan tolong, ampuni, gitu. Itu imam. Nah Tuhan katakan kepada kita apa? Kita ini adalah imamat yang rajani. Kita ini aset surga. Pada waktu saya mendalami mengenai hal ini, saya betul-betul seperti dicelikan. Luar biasa. Keberadaan kita tuh begitu signifikan. Keberadaan kita tuh begitu penting. Bahkan sampai Tuhan mengatakan apa? Aku cari orang untuk bela. Aku cari orang yang supaya pada akhirnya apa? Aku gak jadi lakukan itu. Betapa kita ini luar biasa. Di mata Tuhan kita ini luar biasa. Karena keberadaan kita, dengan kita mengetahui kondisi kita di tempat di mana Tuhan tempatkan kita, dan waktu kita ketahui itu dan kita tahu bahwa mereka semua masuk ke dalam jurang maut, seharusnya di sini Tuhan sampai tertegun. Kok bisa? Kamu tuh lo tiap minggu tuh lo ibadah, tahu kebenaran. Kamu yang katanya berdoa, mana kasihmu? Mana belas kasihanmu? Mana kepedulianmu? Mana? Tuhan seperti sedang tanya, mana itu? Mana? Sampai Tuhan di sini menuliskan dengan pernyataan, Tuhan sampai ndelongop, Tuhan sampai tertegun, sampai hah? Kok bisa?
Nggak ada satu orang pun yang lihat and do something. Lihat and action. No. Nggak ada. Saudara, menjadi pendoa syafaat itu adalah panggilan yang sangat mulia. Apa itu menjadi pendoa syafaat? Apa itu bersyafaat? Bersyafaat, orang yang bersyafaat adalah orang yang datang kepada Tuhan karena tahu di dalam Tuhan itu ada semua jawaban yang kita butuhkan. Jadi dia datangnya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Dia datang kepada Tuhan untuk apa? Untuk datang memohon ampun. Datang untuk apa? Datang untuk memohon kasih karunia-Nya. Datang kepada Tuhan untuk apa? Meminta anugerah yang daripada Tuhan supaya Tuhan tarik itu hukumannya. Jangan jadi dihukum, tunda hukumannya, kasih lagi penalti lagi apa? Perpanjangan waktu lagi. Siapa tahu kalau dikasih perpanjangan waktu maka ada pertobatan. Tuhan mau kita datang ke sana dan berjuang buat siapa? Buat mereka yang saat ini sedang apa? Sedang boleh dikatakan sedang berjalan menuju kepada maut. Sekali lagi, to be or not to be, kita sadar atau kita nggak sadar, kita paham atau kita nggak paham, pagi hari ini sadarilah, pahamilah bahwa kita ini adalah imam. Kita ini adalah apa? Kita ini adalah aset surga yang ditempatkan Tuhan di tengah-tengah dunia yang seperti ini supaya kita berbuat sesuatu. Dan apa yang kita lakukan itu akan mengubah apa yang sedang terjadi. Kitab Filipi pasal yang keempat mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pernyataan Filipi pasal 4 ayat 6 ini sedang menyatakan kepada kita apa? Bahwa Allah Bapa di surga, Dia tidak akan lakukan sesuatu sebelum kita minta dalam bentuk apa? Doa. Karena Alkitab katakan bahwa nyatakan dalam segala hal. Nyatakan dalam segala hal apa? Keinginan kita. Nyatakan keinginan. Kamu mau apa? Mau A, I, U, E, O. Mau A, B, C, D. Kamu mau apa? Ngomong. Dalam apa? Dalam doa. Ini yang Tuhan mau. Jadi pada waktu kita lihat orang-orang itu, kita lihat bagaimana kondisi keadaan tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Entah di kampus, entah di kantor, entah kita di Kota Malang ini. Kita tahu bagaimana kondisinya orang-orang di sekeliling kita. Tuhan mau. Waktu kita lihat itu, nyatakan keinginanmu dalam doa. Tuhan, aku mau supaya apa? Di kampusku enggak lagi Tuhan ada orang-orang yang begini-begini, enggak ada lagi Tuhan. Tuhan, ini di jalan nyawa tuh begitu berharga, tapi ada orang yang wang kayak udah kagak punya nyawanya, kayak 10 gitu lah ibaratnya ya. Kita tuh sampai yang apalagi yang udah tua-tua nyetir, aduh kaget, aduh ya ampun tuh anak, ya elah sampai kayak begitu ya. Lihat kayak gitu tuh jangan cuma ngumpat, ampun nih anak ya, dia biar dia sampai di depan sono tuh dia biar ketabrak sekalian tuh. Jangan begitu.
Justru pada waktu itu kita lihat yang keluar adalah Tuhan tolong. Anak itu gak ngerti. Kita justru minta Tuhan sekarang aku datang kepadamu, aku memohon Tuhan. Ampuni, jamah hatinya biar berubah. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 2 ayat pertama dan kedua mengatakan begini. Pertama-tama aku menasehatkan, ini nasihat dari Paulus kepada Timotius ya, anak rohaninya. Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Agar apa nih? Ini perhatikan. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kenapa kok ada ayat ini? Paulus ngasihin ayat ini kepada Timotius. Timotius waktu itu diminta untuk merintis gereja. Dia jadi gembala sidang. Tapi tempat di mana Timotius merintis itu adalah tempat yang nggak beres. Tempat di mana pemujaan kepada berhala-berhala, dewa-dewi itu begitu kuat. Yang namanya seks bebas itu begitu kuat di sana. Nah, daerah tempat di mana Timotius melayani itu adalah daerah boleh dikatakan kota yang cukup besar di mana banyak perdagangan, orang-orang berdagang datang ke situ. Jadi kalau mau dipikir untuk bisa menjaga kesalehan dan kehormatan itu tuh udah susah. Saya mau bilang kayak zaman sekarang. Zaman sekarang ini saya mau bilang bohong itu dosa apa enggak? Dosa. Tapi sekarang ngomongnya apa? Bohong demi kebaikan. Enggak dosa, kan demi kebaikan. Bohong putih. Dosa tak kalau bohong putih? Bohong untuk apa? Untuk kerukunan. Bohong demi apa? Kebersamaan. Bohong demi apa? Demi persatuan. Ini kan sudah keblinger. Ini kan sudah gak bener. Karena apa? Kemajuan zaman. Karena apa? Karena sesatnya orang-orang sampai yang benar-benar tadinya bohong itu dosa. Sekarang apa yang disebut dosa sudah tidak lagi dosa tetapi menjadi abu-abu. Berapa banyak daerah abu-abu di dalam kehidupan kita. Ini dosa gak ya? Ini dosa gak ya? Padahal kalau kita lihat Alkitab, dosa gak? Jelas itu dosa. Tapi sekarang menjadi tidak dosa. Itu menjadi abu-abu. Itu sebabnya menjaga kesalehan dan kehormatan pada waktu itu sulit sama dengan kita saat ini. Berapa banyak anak muda yang gak ngerokok waktu, ayo cepetan ngerokok. Enggak ngerokok. Waktu gak ngerokok, lihat coba gimana actionnya yang lain. Cie gak ngerokok nih, baru kita alim dikit, justru menjadi barang aneh. Menjaga kesalehan dan kehormatan itu menjadi barang langka. Sehingga apa? Karena susah, hidup kita tidak lagi bisa tenang dan tidak bisa tentram. Dan waktu hidup kita gak tenang, hidup kita gak tentram, apa yang akan keluar? Kita gak mau disalahin. Kenapa kamu begini? Jangan nyalain aku, orang semuanya juga begitu kok. Berapa banyak orang yang begitu? Aku lebih baik. Lihat yang lain. Yang lain, aduh, gak ada yang gak nyontek, gak ada. Kalau aku mah nyonteknya cuma satu, gak apa-apa. Yang lain tuh nyonteknya berapa banyak, kayak begitu. Pada waktu seperti ini, siapa yang disalahkan? Betapa cepatnya kita menyalahkan lingkungan. Tapi sebetulnya, di mata Tuhan,
Tuhan sedang melihat. Nih, nih, si Esther nih, yang katanya orang bener nih, yang katanya tahu Alkitab nih, yang katanya ibadah nih, mana? Kerja apa dia? Ngurusin apa dia? Apa yang dilakukan? Tahu itu kayak begitu. Itu yang Tuhan sedang lihat. Sebetulnya ketenangan dan ketentraman kita itu ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh doa-doa kita kepada Tuhan. Kita nggak bisa bilang kalau daerah kita, waduh kayak begini. Ya waktu itu ada riot demo di mana-mana. Kita ini kita cuma nyalain pemerintah. Ini pemerintah nggak beres gini. Jangan nyalahin pemerintah. Apakah mereka salah? Ya betul. Karena korupnya, karena ininya, nggak adanya ketidakadilan, ya. Begitu tajam ke bawah, tumpul di atas dan sebagainya. Saya mau katakan memang betul itu ada, tetapi terlebih dari semua itu, apakah ada sesuatu yang kita melakukan yang sebetulnya Tuhan katakan you aset surga. Sebetulnya pada waktu you lihat itu, pada waktu kamu lihat itu dan kamu lakukan sesuatu, kamu berdoa, kamu bersyafaat, kamu datang kepada Tuhan, kamu memohon kepada Tuhan, Tuhan mengubahkan. Tuhan dapat menahan geramnya. Tuhan akan memberikan ketenangan dan ketentraman untuk tempat di mana kita naikkan doa-doa kita. Jadi saya mau bilang bahwa umumnya kita berdoa saat ada krisis. Begitu ada krisis kita baru berdoa. Itulah sebabnya kenapa kita mengalami krisis. Mestinya sebelum ada krisis berdoa. Memohon kepada Tuhan. Agar supaya tangan kasih-Nya itu diulurkan kepada kita. Dan pada akhirnya ketenangan dan ketentraman akan diberikan di dalam kehidupan kita. Saya ingat pada waktu itu saya masih hamil anak pertama. Saya ada di Blitar. Pak Gatot sedang ada pelayanan di Madiun. Terus pada waktu saya lagi nggak enak perut gitu ya, aduh nih bayinya muter gitu ya. Tahu-tahu Tuhan bilang begini, Esther doa buat Gatot. Saya bilang doa buat dia buat apa? Saya lihat jam ini bukan jamnya dia lagi mau ibadah. Jam ini bukannya jamnya dia sedang ibadah. Jam ini adalah jamnya dia sudah selesai ibadah, bahkan mungkin sudah selesai makan, bahkan mungkin dia sekarang ini sudah dalam perjalanan ke tempat lain lagi. Jadi bagi saya, untuk apa saya berdoa jam segini? Kan tadi udah doa buat buat ibadah yang ada, supaya Tuhan urapi, supaya hadirat Tuhan ada, kan udah. Kenapa sekarang Tuhan suruh lagi berdoa? Tapi Tuhan katakan Esther berdoa. Jadi waktu itu saya berdoa, saya angkat itu tim. Waktu itu Pak Gatot bersama dengan tim 5 orang, tim dari Sati. Kemudian kami berdoa, saya berdoa sungguh-sungguh berdoa. Berapa jam setelah itu saya ditelepon. Apa yang terjadi? Tabrakan yang luar biasa. Waktu itu Pak Gatot bawa Hijet 1000. Taulah Hijet 1000. Gak usah kesenggol. Hijet 1000 nih jalan nih ya. Ada truk nih jalan. Gak usah ada truk yang gede. Mobil yang rada ini aja itu Hijet udah udah gini. Karena saya udah ngalamin ya. Itu udah oleng tuh. Ada yang lebih kenceng dikit dia udah oleng tuh. Apalagi kalau ketubruk truk, bayangin. Jadi apa itu Hijet 1000? Yang di dalamnya ada 6 orang. Tapi yang luar biasa itu mobil ringsek. Orangnya nggak kenapa-kenapa. Karena apa? Doa yang dinaikkan.
memang di dalam ketetapan Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan akan lakukan A kalau ada yang doa. Gitu. Tuhan akan lakukan B kalau ada yang doa. Nah, yang menjadi persoalannya adalah kalau nggak ada yang doa, terus gimana Tuhan mau lakukan A? Gimana Tuhan mau lakukan B? Itu sebabnya tidak bisa tidak, kita mesti menjadi orang-orang yang berdoa untuk menyatakan keinginan kita, dan juga untuk lihat ini tes deh, ini apa, water test, tes air buat kita. Kalau memang firman Tuhan mengatakan Allah itu ada kasih, Allah itu adalah kasih. Kalau di dalam kita nggak ada kasih, berarti di dalam kita nggak ada Allah. Betul apa enggak? Oke ya, itu firman ya. Allah itu kasih. Kalau kita nggak punya kasih, berarti kita nggak punya Allah. Kalau kita punya kasih, kita lihat ada orang-orang yang lagi susah, terus kita diem aja, no action at all, sama sekali nggak gerak, sama sekali nggak terbeban, sama sekali nggak apapun gitu, nggak ada gerakan apapun. Sebenarnya kita punya kasih nggak nih di sini nih? Ini menjadi satu pertanyaan yang besar sekali buat kita, untuk kita mengetahui apakah saat ini saya ada di zona yang benar, atau saya sebetulnya sudah ada di zona yang, waduh hati-hati nih. Berapa banyak orang tes darah, cek, wah kolesterolnya udah 230, waduh ini udah lampu merah nih kalau 230 nih ya. Hati-hati nih, tensinya udah 160, waduh ini udah lampu merah nih ya. Wah asam uratnya udah 7, waduh ini udah lampu merah nih. Kita bisa jaga makan kalau kita tahu sebetulnya gimana. Kemarin ini saya, kok gak enak ya sini saya. Coba deh saya cek. Waktu saya cek rupanya apa? Tensi saya 170, kaget saya. Seumur-umur gak pernah. Ya kalau waktu pas melahirkan iya. Tapi waktu kalau dalam keadaan normal gak pernah saya 170. Biasanya saya 110, 115, pokoknya antara itulah gitu. Ini kok 170, makanya kok aduh gak enak. Kecu semua sininya gak, sama sekali gak enak. Mulai saat itu langsung saya sama sekali gak mau makan garam. Gak makan garam. Waktu gak makan garam turun. Puji Tuhan sekarang tensi saya udah 110, 115, udah normal lagi. Nah sekarang kita tahu nih, yuk coba kita tes lagi diri kita. Kita ini sekarang ada di zona yang aman atau di zona yang bahaya nih, zona merah nih. Adakah kasih di dalam sini? Adakah kasih di dalam sini? Seringkali Tuhan membatalkan hukuman saat umatnya berdoa dan memohon. Sekali lagi kita aset surga. Tuhan sedang punya harapan yang besar di dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi pendoa syafaat. Buat apa? Buat apa yang terjadi di sekeliling kita. Dan waktu kita berdoa, kenyataannya Tuhan seringkali membatalkan hukuman. Pada waktu kita berdoa, kenyataannya adalah apa? Ada ketenangan dan ketentraman, ada kesejahteraan di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Mau gak kita menjadi pendoa syafaat sekarang? Coba lihat kiri kanan. Mau gak? Mau gak? Kalau something happen dengan kita, jangan nyalain Tuhan loh ya. Kalau ada sesuatu di dalam diri kita, jangan nyalain orang lain loh ya. Nomor satu adalah kita. You yang tahu kebenaran. You yang tahu mereka seperti itu. Kenapa you diem? Padahal kuncinya itu ada di kita. Kunci untuk ubahkan ini ada di kita. Kita yang megang kunci, kita ini cekrek apa enggak, atau kita diam aja. Jadi sekali lagi, panggilan menjadi pendoa syafaat itu adalah panggilan yang mulia. Ya, mari kita sedikit ya, saya ambil waktu lagi sedikit untuk kita belajar mengenai cirinya pendoa syafaat itu apa. Sebentar.
Yuk, yang pertama yaitu apa? Seorang pendoa syafaat adalah seorang yang kenal akan siapa Tuhannya. Kalau dia nggak kenal Tuhannya, dia nggak mungkin jadi pendoa syafaat. Pendoa syafaat adalah orang yang tahu bahwa Tuhan itu maha pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Itu sebabnya sekalipun yang lagi didoain ini bobroknya setengah mati, karena dia tahu di sini adalah pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, makanya dia datang. Kenal Tuhannya bahwa dia bukan saja pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tetapi dia adalah Allah yang punya hak penuh untuk apa? Melakukan sesuatu. Melakukan atau mencabut sesuatu. Memberikan ini atau mengambil ini. Dia Allah yang punya kedaulatan penuh. Jadi seorang pendoa syafaat adalah seorang yang kenal. Dari mana kita bisa kenal dia? Firman Tuhan. Jadi seorang pendoa kalau nggak baca Alkitab, pret, gedabrus, nggak mungkin, tidak mungkin. Tahu pada waktu Abraham minta Sodom dan Gomora, jangan diituin, jangan dihabisin. Apa yang Abraham ngomong? Nggak mungkin. Aku tahu. Masa orang benar dimusnahkan bareng-bareng sama orang fasik? Nggak mungkin kan Tuhan seperti itu. Itu firman. Abraham kenal Tuhannya. Makanya Tuhan bilang gini, enggak, emang aku nggak akan musnahin kalau ada orang benar. Emangnya nggak ada orang benar? Tuhan, kalau ada 50, masa Tuhan musnahin? Ada gocap nggak bakalan gue musnahin. Nggak ada ya, 45. Kalau ada 45 enggak bakalan gue musnahin. Enggak ada juga 45. 40. Kalau ada 40 enggak bakalan gue musnahin. Enggak ada 40 juga. 30. Kalau ada 30 enggak akan aku musnahin. Enggak ada juga. 20. Kalau ada 20 enggak akan aku musnahin. 10. Kalau ada 10 enggak akan aku musnahin. Begitu Abraham tahu Sodom dan Gomora yang begitu padat penduduk, yang begitu besar, 10 aja kagak ada, Abraham langsung celak. Abraham gak nawar 5. Oke, 5, 4, 2, 1. Abraham gak nawar begitu. Karena Abraham sudah kenal Tuhannya. Kebangetan. Terlalu kebangetan kalau sampai tempat yang sebegitu padat penduduk 10 orang aja enggak ada orang benar. Itu kebangetan. Itu sebabnya apa? Abraham terus diem. Begitu Tuhan katakan kalau ada 10 enggak akan aku habiskan ini Sodom dan Gomora. Seorang pendoa adalah orang yang kenal betul siapa Tuhannya. Kalau nggak punya koneksi di sana bagaimana? Betul nggak? Kan kita lagi mau minta pertolongan dari dia lah. Kalau kita nggak punya koneksi ke sana bagaimana? Nggak bisa. Yang kedua, dia adalah orang yang berdiri antara dua pihak nih. Ya, ada gap kan antara surga dan neraka. Ya, ada jarak antara terang dan gelap. Nah, dia nih berdiri di tengah-tengah antara dua ini. Antara Tuhan dengan yang sedang didoakan ini. Nah, bicara ini bicara sesuatu yang dari terang gelap, itu bicara main rebut-rebutan. Apakah jangan dipikir ini cuma orang? Jangan. Ini bisa kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan gak akan terima pada waktu kita berjuang. Mau apa? Supaya yang gelap ini masuk ke dalam terang. Dia juga gak akan terima. Itu sebabnya seorang pendoa syafaat adalah orang yang hidupnya itu seringkali ada di dalam peperangan rohani. Terus. Kadang dalam ini langsung dalam nama Yesus. Dia bisa merasakan dalam nama Yesus. Seperti ada satu pertempuran yang luar biasa. Untuk contoh. Dalam keadaan begini. Mungkin ada yang ngantuk. Ya. Roh di sini sedang
berperang nih. Dalam nama Yesus, roh-roh ngantuk dalam nama Yesus. Jangan sampai roh ngantuk tuh ada. Karena apa? Ini firman nih. Jangan sampai firman berlalu begitu saja. Dia adalah orang yang korban segala sesuatu. Dia korban. Seorang pendoa itu adalah seorang yang, kita lihatlah Yesus. Yesus itu contoh pendoa syafaat. Dia kenal sama bapaknya. Dia juga sedang membawa beban langsung aja dek. Dia sedang membawa beban orang yang sedang, yaitu umat manusia. Dia berdiri di tengah-tengah. Apa yang dilakukan? Korban. Yang waktu dia datang ke sini ngomong, Pak, gini-gini ini tolong ampuni gini-gini. Bapaknya, dia tuh kalau kayak gini, aku nih mau hancurkan gini. Kita bilang, aduh jangan, ayo jangan ngomong ke sini. Ayo kamu jangan begitu, berubah gini-gini. Apa sih kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti kamu ngomong begitu. Wih, di sini dia adalah orang yang korban. Waktu-waktunya yang ada untuk berdoa. Saya heran luar biasa. Orang bisanya berjam-jam hanya untuk nonton short reels yang ada di Instagram, yang ada di Facebook, yang ada di yang kayak YouTube, yang kayak begitu. Untuk apa? Saya mau tanya, waktu yang dihabiskan oleh saudara untuk lakukan semua itu, hasilnya apa? Buat dosa saudara sendiri, apa hasilnya? Keuntungan apa yang saudara dapat? Nggak ada. Manfaat apa yang saudara dapat? Nggak ada. Selesai saudara nonton itu, selesai juga sudah nggak ada apa-apa. Tidak sesuatu punya nilai di dalam kekekalan. Tapi pada waktu kita mengambil waktu setengah jam yang seharusnya mungkin kita bisa leyeh-leyeh, setengah jam mungkin kita bisa nonton apa, setengah jam kita ambil waktu setengah jam dan kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Di situ punya nilai di dalam kekekalan. Di situ Tuhan disenangkan. Di situ Tuhan kemudian mengatakan puji Tuhan. Akhirnya ada juga tuh nongol orang yang untuk apa? Sedang membela. Karena pada prinsipnya Tuhan sebetulnya nggak mau menghancurkan. Tapi dia tunggu ada orang yang berdiri dan menaikkan doa syafaat ini. Tuhan mau. Berapa banyak pendoa syafaat juga akhirnya harus berpuasa. Saya mau katakan bukan masalah puasanya nggak makannya terus dijawab. Bukan, jangan salah. Tetapi penyangkalan dirinya ini loh. Lukas kan mengatakan apa? Orang yang mau menjadi muridku dia harus apa? Menyangkali dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Betul ya? Menyangkal diri. Mau makan nih sebetulnya, aduh enaknya makan begini, udah nggak jadi makan dah. Harusnya waktu makan, setiap kali kita makan, sebenarnya kita kalau kita mau honest ya, jujur ya, kita makan perlu waktu berapa lama sih? 10 menit, beres gak? Beres gak 10 menit? Beres. 10 menit itu udah dengan dicerna dengan baik. Jangan langsung blok, jangan lo ya, jangan ya. Itu udah blok. 10 menit selesai kok. Tapi kenapa di dalam kita makan setengah jam, 1 jam, banyak yang enggak ini. Nah kalau kita pakai waktu-waktu itu untuk kita doa, aduh itu punya sesuatu yang diubahkan oleh Tuhan. Saya mulai melihat waktu-waktu yang ada di depan saya, Tuhan ya ampun, sebegitu berharganya. Sebegitu berharganya. Nonton drakor 16 episode ping 50 menit. Ya. Dosa, it's not dosa. Tidak dosa. Nonton drakor gak dosa. Ya. Cuma setelah saya mendalami ini, saya merasa eman yo. Sayang. Saya setelah nonton film Vincenzo saya nonton. Ya, Vincenzo saya nonton.
Bagus itu film Vincenzo. Tapi setelah saya nonton Vincenzo, saya dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Manfaatnya buat saya sampai sekarang apa? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Terus gue ngapain ya kemarin 16 episode dikali 1 jam dulu. Nonton 16 jam dulu. Nonton Vincenzo. Buat apa ya? Saya mikir-mikir, saya nggak mau munafik ya. Saya mikir buat apa gue kemarin nonton begituan. Padahal kalau mau dipikir 16 jam aku datang di bawah kaki Tuhan. Aku menangis melihat apa yang terjadi dan kemudian membawanya itu kepada Tuhan. Saya lagi pikir, mungkin keadaannya nggak begini sekarang. Mungkin keadaannya tidak seperti ini. Tapi kalau keadaannya seperti ini salah saya. Tiap kita harusnya ada satu pernyataan, ini saya. Saya yang harusnya melakukan sesuatu. Saya yang harusnya bergerak sesuatu. Ya sekali-sekali bukannya sama sekali nggak boleh nonton. Enggak, kita juga manusia, kita perlu refreshing. Go ahead, silakan. Tapi jangan pernah lupa, ada sesuatu yang jauh lebih penting. Pendoa syafaat adalah aset penting di surga. Sekali lagi, saudara semua, ditempatkan Tuhan di tengah-tengah di mana saudara ada saat ini. Pertanyaannya, kalau sekeliling kita itu bobrok, di tempat di mana Tuhan tempatkan kita bobrok, jangan bertanya bagaimana itu bisa terjadi. Tetapi pertanyaannya adalah, adakah saya sudah menjadi garam, sudah menjadi terang? Jangan kita berdoa untuk pertobatan bangsa saja. Tapi mari kita berdoa supaya kita juga bertobat. Jangan kita berdoa hanya untuk minta berkat buat bangsa kita. Tetapi kita juga berdoa agar supaya kita bisa jadi berkat buat bangsa kita. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Setiap kita punya komunitas. Apakah di kampus, apa di pekerjaan, apa di lingkungan di mana kita tinggal. Bahkan di kota kita tercinta Malang ini. Bagaimana keadaannya saat ini? Saat mata kita melihat ketidakadilan, kejahatan, pembunuhan, perampokan, seks bebas, perselingkuhan, narkoba, melanda begitu banyak orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak saat ini orang-orang yang sedang berkesusahan karena hidupnya tidak ada sejahtera, sulit makan, sulit tempat tinggal, sulit mencari pekerjaan, sulit mencari sesuap nasi. Pertanyaannya, adakah kita sudah melakukan sesuatu? Bapa kami yang ada di surga, kami datang kepadamu. Kami mohon ampun. Sungguh-sungguh kami mohon ampun. Kalau kami tidak sadar bahwa kami adalah aset surga yang dapat mengubahkan keadaan. Kami mohon ampun. Bahwa kami adalah aset surga yang dapat mendatangkan ketenangan dan ketentraman, kesejahteraan untuk tempat di mana kami berada.
Kami tidak sadar bahwa sesungguhnya kami dapat menaikkan doa-doa syafaat kami, dan Tuhan mendengar, dan Tuhan menunggu doa kami. Tuhan menanti, adakah orang yang sedang membela, adakah orang yang sedang berdiri, adakah orang yang sedang berseru, agar supaya orang-orang tidak semakin lebih banyak lagi masuk ke dalam jurang maut. Bapa kami yang ada di dalam surga, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Kalau kami lebih banyak memanfaatkan waktu-waktu yang ada, kalau kami lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sama sekali tidak memberikan pengaruh apapun untuk lingkungan kami, bahkan untuk kesejahteraan kami, Tuhan, ampuni kami yang bersalah ini. Ampuni jika komunitas kami adalah komunitas yang mendukakan Engkau, komunitas yang berontak kepada Engkau, komunitas yang tidak dengar-dengaran kepada Engkau, komunitas yang sedang menduakan Engkau, komunitas yang tidak sedang mempercaya Engkau. Ampuni kami, itu dosa kami. Saat ini kami menaruh seluruh beban ini di bawah kaki-Mu. Bukankah Engkau Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia? Biar kiranya Bapa saat ini mengulurkan tangan dan mengampuni. Selikan mata komunitas kami, supaya komunitas kami melihat kebenaran, dan terang kemuliaan Allah bersinar di dalam kehidupannya. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk Kota Malang. Biarlah Kota Malang diberkati oleh Tuhan, dan kami pun menjadi berkat buat setiap orang yang kami jumpai. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, mulai yang paling atas yang paling bawah. Tuhan berkati, karena inilah yang Engkau kehendaki di tempat di mana Tuhan taruh kami, supaya kami mengusahakan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan, keadilan akan bergulung-gulung di kota kami, kesejahteraan akan melimpah di kota kami, sehingga setiap orang akan mudah untuk mencari rezeki, setiap orang dapat hidup layak Tuhan. Dan kami berdoa setiap orang pada akhirnya akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan seluruh doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan saat ini, biarlah berseberapapun yang saat ini mendengar firman Tuhan dan menanggapi firman Tuhan, hamba-Mu berdoa, ada yang terpanggil untuk menjadi pendoa syafaat dimanapun kami berada, dimanapun kami ada Tuhan. Hati kami sediakan untuk menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Engkau. Dan kami mau Tuhan akan melihat selalu ada saja yang berdiri, selalu ada saja yang membela, selalu ada saja yang berseru kepada Tuhan, agar supaya hukuman itu tidak ditimpakan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, siapakah kami ini Tuhan, sehingga Tuhan memandang kami sebagai aset surgawi? Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang yang begitu penting di dalam satu perubahan yang terjadi? Tetapi itulah Tuhan mengangkat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya mengatakan amin.
Shalom. Atas nama GB Hope, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Esther. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Saya langsung kepada pengumuman bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai. Ibadah online dapat diakses nanti sekitar pukul 21 siang. Untuk linknya juga diinformasikan melalui grup Telegram. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Dan doa malam diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam, mohon hadir 15 menit sebelumnya. Dan kelas pendalaman Alkitab yang sedianya minggu ini hari Kamis ditiadakan. Ya, ada pengumuman tambahan, saudara yang kasih Tuhan. Seperti saudara lihat, ada brosyur kebaktian lansia. Ini kebaktian perdana. Sudah ada cukup banyak orang yang mendaftar. Tapi bila mana ada dari Bapak Ibu yang belum mendaftar dan ingin hadir, tolong daftarkan diri saudara di grup gereja ya, grup Telegram gereja. Karena ini berkaitan dengan konsumsi. Kalau memang ada juga dari saudara yang mau mengajak tetangga, nggak apa-apa, daftarkan saja. Ya, jangan lupa jam 6:30. Jadi tolong hadir sebelum jam 6:30. Selamat siang, mari kita berdoa. Mari kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu, setiap kesempatan yang masih Kau berikan pada setiap kami. Kami boleh berhimpun dalam keadaan yang baik di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur boleh memuji-Mu, menyembah-Mu, rasakan hadirat-Mu. Terlebih-lebih buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Menyadarkan setiap kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini. Mengingatkan pada setiap kami bahwa kami ini adalah aset yang berharga, aset surga Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami bilangan orang-orang benar di tempat ini yang terpanggil, yang mengasihi-Mu, yang percaya, yang telah Engkau perlengkapi dan siap dipakai menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Kami sungguh bersyukur. Siapa kami ini Tuhan? Kau berikan kesempatan Tuhan. Setiap kami boleh menyenangkan hati-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Esther. Pakai beliau lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya maupun pengembalaannya Tuhan. Disalurkan berkat bagi semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupnya. Tanda-tanda ajaib menyertai sepanjang umur hidupnya. Berkati suaminya, berkati anak-anaknya. Kami berdoa buat Gembala kami Pak Hari. Kami minta Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Hati hamba, hati Bapa senantiasa ada di dalam hidupnya. Memimpin seluruh umat-Mu, seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini menjadi pribadi yang Kau mau Tuhan. Berkati istri serta anaknya, berkati seluruh umat-Mu GB Hope, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan Kau terus berkarya, Roh Kudus terus tuntun bimbing hidup kami, hidup di jalan-jalan yang Tuhan mau. Jadi saksi, jadi terang, jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa berdiri untuk Indonesia. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu buat bangsa ini. Ampuni segala dosa-dosa bangsa ini. Engkau landa Indonesia dengan hati yang takut akan Tuhan. Hujani Indonesia dengan pertobatan dan keselamatan daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa buat segenap pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai Bapak Presiden, wakil jajarannya Tuhan. Kami minta Tuhan, setiap keputusan kebijaksanaannya boleh mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa buat persembahan kami Tuhan. Pakai persembahan kami Tuhan untuk memuliakan-Mu, memperlebar, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau
hidup dalam segenap kehendak Tuhan. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.